Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan yang kelima, Strategic Planning for Information System, atau yang kita kenal dengan perencanaan strategi sistem informasi. Topik hari ini adalah tentang assessing and understanding the current situation berkaitan dengan internal business analysis. Artinya apa? Cara menilai dan pemahaman situasi saat ini untuk analisis bisnis internal. Oke rekan-rekan, kita akan lakukan pembelajaran hari ini untuk pertemuan kelima, perencanaan strategis sistem informasi. Ulasan untuk sesi sebelumnya adalah pengembangan strategis SITI seharusnya bisa diselaraskan dengan strategi bisnis. Yang kedua, proses pengembangan perencanaan strategis SITI terdiri dari analisis situasi saat ini, yang di dalamnya adalah analisis bisnis internal, kemudian analisis SITI saat ini, kemudian untuk berikutnya adalah analisis situasi masa depan yang di dalamnya ada analisis bisnis eksternal, analisis tren SITI sekarang, dan kemudian juga ada analisis gap. Dan di luar itu juga ada keluaran dari rencana strategik SITI. Nah, keluaran rencana strategik SITI itu berisi tentang strategi manajemen SITI, kemudian strategi SITI bisnisnya, kemudian strategi TI. Hari ini di sini kita bisa melihat dari lingkungan bisnis eksternalnya, kemudian di mana kita sedang berada atau berada sekarang, yaitu di sini, yaitu di lingkungan bisnis internal dan lingkungan internal dari SITI, kemudian portofolio aplikasi saat ini, kemudian lingkungan luar SITI. Dan itu nanti akan memberikan dukungan terbentuknya sebuah perencanaan proses strategis SITI. Nah, perencanaan proses strategis SITI juga didukung oleh teknik, tools, dan pendekatan perencanaan. Dari semuanya itu akan menghasilkan perencanaan proses strategis SITI itu akan menghasilkan strategi manajemen SITI, menghasilkan strategi SI bisnis, kemudian menghasilkan strategi TI. Nah, dari strategi SI tersebut akan menghasilkan portofolio aplikasi dan model serta metriknya. Nah, bagaimana dengan sasaran sesi saat ini yang kita akan pelajari? Pertama yaitu bagaimana memahami kondisi sekarang di dalam bisnis, sama seperti dasar-dasar dari analisis strategic planning for information system atau perencanaan strategis sistem informasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan bisnis, aktivitas bisnis dan proses bisnis yang ada kondisi yang sekarang ini yang sudah ada dihasilkan, kemudian mengisi sistem informasi secara logika, syarat-syaratnya berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan, analisis dan interpretasinya. Yang kemudian keempat adalah memahami penggunaan model variasi dan tools analisis yang kita katakan teknik. Kemudian berikutnya adalah pengembangan strategi SITI berdasarkan pada analisis. Untuk analisis lingkungan bisnis internal, itu bisa kita lihat dari Business Process Reengineering (BPR). Nah, rekan-rekan, untuk BPR ini adalah suatu pemanfaatan pengulangan dasar secara kuat dari keilmuan dan perancangan awal dari proses bisnis dengan sesuatu yang radikal. Artinya harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Itu yang kita kenal dengan Business Process Reengineering dan strategi SI. Di dalamnya adalah berkaitan dengan banyaknya strategi bisnis, pengembangan bisnis yang dibutuhkan untuk dan BPR atau Business Process Engineering itu tergantung oleh SITI kah? Tentu saja iya, karena dia tergantung dari strategi SI. Yang manakah yang datang lebih awal? Apakah bisnis mengendalikan SITI, ataukah SITI mengendalikan bisnis, ataukah BPR mengendalikan SITI, atau SITI mengendalikan BPR? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, di sini kita bisa melihat contoh bisnis proses engineering di langkah mana saja
information system strategi atau strategi sistem informasi bisa mendukung BPR, Business Process Reengineering. Di sini kita bisa melihat perputaran dimulai dari pengembangan visi dan objektifnya, sasarannya, kemudian pemahaman secara proses yang sudah dihasilkan yang ada, kemudian identifikasi proses untuk desain ulang. Kemudian ada mengidentifikasi perubahan secara inti, kemudian implementasi proses operasional, kemudian ada evaluasi untuk proses yang baru, dan yang terakhir adalah improvement secara berkelanjutan yang dilakukan untuk mendukung bisnis proses reengineering. Nah, rekan-rekan, kita akan lanjut ke bagaimana proses bisnis dengan menggunakan rantai pasok dengan studi kasus perusahaan pertambangan. Nah, dalam studi kasus perusahaan pertambangan di sini dimulai dari eksplorasi, kemudian dilakukan produksi, kemudian dilakukan pengolahan, kemudian dilanjutkan oleh transportasi, kemudian pemasaran, dan terakhir adalah pelayanan. Dari proses bisnis mana yang akan di reengineering atau dijadikan pembuatan ulang atau pemunculan ulang? Apakah tujuan dari bisnis proses engineering? Di mana kalau letak peran SITI-nya kalau di dalam kondisi studi kasus perusahaan pertambangan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, rekan-rekan. Nah, kita melihat proses bisnis untuk kondisi di Teknik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL. Di sini dari mulai pertama adanya teknologi informasi dan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh bagian unit perencanaan, dimanfaatkan oleh unit operasi, dimanfaatkan oleh unit intelijen, kemudian unit logistik, personel, dan wasrik. Dari unit-unit ini akan mendukung informasi sesuai fungsinya yang akan digunakan penuh oleh KRI, Indonesia, kemudian Pesut, kemudian Ranpur, kendaraan tempur, kemudian marinir, dan pangkalan. Dari semuanya ini akan diberikan sesuatu apakah nantinya itu akan menyatakan TNI AL itu siap dan mampu. TNI AL juga mendapatkan dukungan dari rencana kerja anggaran kementerian lembaga yang juga akan memberikan support kepada informasi kepada pemerintah agar pemerintah memberikan dukungan berupa anggaran belanja negara setiap tahun atau 5 tahun sekali, dan itu nantinya akan mendukung kinerja dari TNI AL. TNI AL itu akan juga didukung oleh tugas pokok-pokok TNI AL menurut Undang-Undang TNI Nomor 34 2004 tentang kebijakan pemerintah Kemhan TNI. Nah, dari TNI AL inilah akan menghasilkan visi misi pelaksanaan tugas. Nah, dari visi misi pelaksanaan tugas itu akan menghasilkan tugas pokok tercapai, evaluasi, dan pelaporan. Inilah kalau kita lihat dari proses bisnis di lingkungan TNI AL, rekan-rekan. Bagaimana kalau kita melihat dari proses yang ada di depan kita hari ini? Ulang pembuatannya untuk digunakan untuk mengimprove performa. Pengembangan strategi SI diperlukan untuk memahami strategi bisnis. Kemudian kesuksesan sebuah bisnis proses engineering selalu didukung oleh strategi berkelanjutan. Kemudian ada proses tentang bagaimana kita bisa melihat portofolio. Di sini kita melihat adalah plan-nya adalah dari PT Pertamina yang kita bisa melihat betapa proses yang ada di sini bisa kita pelajari nantinya. Nah, kita akan lanjutkan dari bentuk utama dan pendukung yang ada di sebuah sehingga terbentuknya visi misi dan tujuan. Dari kondisi yang ada di institut atau kampus, pendukung utama atau bagian utama adalah faktor utamanya adalah PMB, penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana dengan penerimaan mahasiswa baru itu mendukung atau berisi tentang akademik, pembelajaran learning, sertifikasi kompetensi, perpustakaan, laboratorium, kemahasiswaan, dan itu nantinya akan menghasilkan sebuah atau lulusan dari sebuah mahasiswa di institut atau kampus tersebut. Kemudian itu juga didukung oleh penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga kerjasama. Tapi faktor utama juga akan mendapatkan bantuan atau dukungan dari faktor pendukung, diantaranya yaitu perencanaan di bagian pengadaan yang akan memberikan sarana dan prasarana, di bagian sumber daya manusia untuk memberikan
support bagaimana diperlukan untuk kinerja di kampus atau institusi tersebut, dan di bagian keuangan untuk mengatur pengelolaan keuangan institusi atau kampus tersebut. Dan itu juga akan mendapatkan pengawasan dan penjaminan mutu internal, rekan-rekan, dan juga penjaminan mutu eksternal. Begitu juga sistem informasi, dan semuanya ini akan melahirkan visi, misi, dan tujuan sebuah institusi kampus, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata visi, misi, dan tujuan kampus itu berasal dari faktor utama dan faktor pendukung. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau kita prosesnya dimulai dari perencanaan atau penetapan untuk tempat kita, kriteria calon mahasiswa baru di sebuah institusi atau institut, kemudian jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian strategi target pemasaran PMP, mekanisme pendaftaran dan registrasi PMP, kemudian mekanisme kebijakan atau kelulusan PMP. Nah, itu adalah bagian perencanaan dan penetapan. Dari bagian perencanaan dan penetapan itu akan lanjut ke proses pelaksanaan. Di dalam proses pelaksanaan ini berisi tentang pendaftaran calon mahasiswa baru, berisi tentang seleksi kelulusan calon mahasiswa baru, kemudian registrasi calon mahasiswa baru, kemudian validasi mahasiswa baru. Dari proses pelaksanaan itu akan lanjut ke proses evaluasi. Dari proses evaluasi ini terdiri dari atau berisi tentang evaluasi capaian PMP tiap tahun, kemudian evaluasi kinerja pemasaran, kemudian evaluasi rasio pendaftaran dan daya tampung, kemudian evaluasi rasio pendaftaran dan lulusan seleksi, kemudian terakhir adalah evaluasi rasio lulus seleksi dan registrasi. Dari tahap evaluasi ini akan berlanjut ke pengendalian, rekan-rekan, di mana di pengendalian ini akan berisi tentang pendaftaran yang tidak sesuai kualifikasi PMP, pendaftar yang tidak sesuai kualifikasi PMP, kemudian pendaftar yang sesuai lulus seleksi PMP, pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian ada yang ketiga, yaitu yang lulus seleksi tidak registrasi, kemudian yang ketidak tercapaian daya tampung PMP-nya seberapa banyak, kemudian juga berisi tentang kelebihan daya tampung PMP. Nah, ini adalah isi dari unit pengendalian. Kemudian dari unit pengendalian berlanjut ke unit peningkatan. Dari unit peningkatan ini kita bisa melihat isinya adalah tentang kualifikasi calon mahasiswa baru, rasio pendaftar dan daya tampung PMP, rasio pendaftar dan lulus seleksi, rasio lulus seleksi dan registrasi. Nah, ini adalah proses tentang bagaimana sebuah institusi atau institut universitas dalam penerimaan mahasiswa baru, dan ini juga termasuk proses bisnis, rekan-rekan. Dan kita bisa melihat dari peran sebuah bisnis proses reengineering SITI-nya di manakah. Di sini kita akan melihat bagaimana bisa proses bisnis itu ditransformasikan menggunakan TI. Dengan cara apakah? Berdasarkan pada kapabilitas TI. Apakah kapabilitas TI itu perlu kita pahami. IT bisa memungkinkan segalanya. Artinya jelaskan apa yang dimaksud dengan dimungkinkan. Yang kedua, bagaimana pendukung IT bisnis proses dengan cara menyediakan nilai tambah. Ada pertanyaan perlu kita ketahui, yaitu bagaimana mengukur nilai tambahnya. Kemudian ultimately, bagaimana sebuah IT TI itu mengendalikan secara optimal keuntungan sebuah organisasi dengan cara ada interface IT governance dan meningkatkan performa. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah organisasi dapat memperkuat competitive advantage-nya melalui bisnis proses engineering yang didukung. Nah, di sini kita bisa melihat competitive advantage indikatornya, diantaranya adalah, kita bisa melihat adopsi beberapa dari Porter dan Resource Based Theory (RBT). Kita menggunakan 11 indikator untuk mengukur sebuah kompetitif lanjut dari organisasi yang disebutkan oleh ERP, implementasi. Di antaranya adalah nilai tambah, yang kedua produk secara rata-rata, yang ketiga adalah produk unggulan, kemudian yang keempat bukan disubstitusi, yang kelima mendukung bisnis utama, yang keenam adalah mengurangi biaya produk, yang ketujuh adalah pembedaan dari produk-produk yang ada, yang kedelapan adalah efisiensi operasi, yang kesembilan adalah hambatan masuk dari peningkatan itu bagaimana, yang ke-10 penawaran tenaga
terhadap suplai atau pelanggan, dan yang ke-11 adalah pendukung kompetitifnya. Di sini kita bisa melihat bargaining power dari tawar-menawar tentang kuasa terhadap suplainya itu ya, rekan-rekan nomor 10. Nah, kemudian pertanyaan adalah apakah strategi SITI itu dapat memberikan kenyataan terhadap that can realize terhadap indikator ini. Jadi, apakah indikator ini bisa mewujud nyatakan, katakanlah seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari proses teknik dan analisis untuk menentukan hukum permintaan. Di sini kita bisa melihat penentuan sistem permintaan sistem informasi itu dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan yang diharapkan dari sebuah bisnis dan lingkungan teknisnya, dan itu juga dipengaruhi oleh status sekarang dari SITI, dan penentuan permintaan SI itu saling mempengaruhi antara SWOT dengan juga CSFS yang kita kenal sebagai Critical Success Factors, terutama juga rantai pasok, begitu juga model bisnisnya, dan juga saling mempengaruhi antara strategi bisnisnya. Dari strategi bisnis itu mempengaruhi usulan untuk inisiatif bisnisnya, dan tentu saja permintaan dari penentuan SI ini memberikan pengaruh terhadap usulan inisiatif SITI-nya. Dari usulan SITI inisiatif ini akan saling mempengaruhi dengan usulan dari inisiatif bisnisnya tentu saja. Jadi saling mempengaruhi apakah dia bisnisnya, apakah dia SITI-nya. Nah, itu saling mempengaruhi. Nah, inilah rekan-rekan hubungan dari penentuan dari permintaan sistem informasi yang kita tahu saat ini. Ternyata untuk penyatuan dari data-data yang relevan sesuai agar dapat menentukan permintaan dari sistem informasi itu diperhatikan dari tugasnya yang ada. Yang pertama, di sini kita melihat analisis sebuah strategi bisnis itu akan berupa kenyataannya adalah kirimannya adalah berupa identifikasi komponen-komponennya dan kebutuhan-kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian dari analisis untuk saat ini dan portofolio masa depan dari sebuah bisnis itu ternyata kirimannya atau pengirimannya itu berupa apa? Penentuan bagaimana SITI dapat memperkuat bisnis kompetitif posisinya. Dan yang ketiga, analisis untuk lingkungan bisnis internalnya itu bisa dilihat dalam bentuk apa? Yaitu pemahaman tentang organisasi yang relevan sesuai dengan sifat-sifatnya, dengan SWOT-nya, SLOT-nya, dan faktor-faktor yang lain. Bagaimana dengan identifikasi dari CSF ketika Success Factors untuk bisnis ini? Ternyata sebuah kristalisasi pemahaman pengertian dari sukses dalam pertemuan secara sasaran yang dinyatakan dalam sebuah strategi. Nah, bagaimana dengan analisis informasinya? Dalam analisis informasi ini, pembentukannya atau pengirimannya itu dalam bentuk model aktivitas logis dan inherent informasi elemen dalam sebuah bisnis. Bagaimana dengan evaluasi dari sebuah efektivitas, sebuah tugasnya itu untuk penyatuan data relevan? Ternyata pengirimannya atau bentuknya dinyatakan dengan identifikasi di manakah perubahan yang diperlukan untuk terjadi. Bagaimana SITI itu dapat mengimprove performanya. Nah, inilah rekan-rekan tentang penyatuan data-data yang relevan agar penentuan permintaan SITI itu bisa terwujud. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan slide yang ini adalah tentang aktivitas utama penerimaan mahasiswa baru, yaitu tahapannya bagaimana, perencanaan penetapan, kemudian aktivitasnya. Di situ ada kriteria calon mahasiswa baru, kemudian jalur seleksi PMP, kemudian strategi dan target pemasaran PMP, kemudian mekanisme pendaftaran dan negosiasi PMP, kemudian mekanisme kelulusan PMP. Di sini kita bisa melihat konfliknya apa saja, bisa melihat penentuan kriteria melalui rapat koordinasi dengan fakultas. Bisa saja kondisi ini dilihat dari jalur seleksi PMP-nya bisa merupakan pendaftaran mahasiswa sudah melalui sistem PMPK atau offline atau online kah. Kemudian dari strategi dan target pemasaran PMP itu dilihat dari kondisinya bagaimana, dilakukan melalui rapat koordinasi internal bagian pemasaran tentu saja. Bagaimana dengan kondisinya ketika mekanisme pendaftaran registrasi PMP? Di situ apakah sudah ada SOP-nya, standar operasionalnya, dan bagaimana kalau kondisinya ada di posisi mekanisme kelulusan PMP, apakah sudah ada SOP-nya juga? Kemudian toolsnya apakah ada atau tidak? Di situ
bisa dicentang atau ditulis, dan kita bisa mendapatkan kondisi itu baik untuk aktivitas utama penerimaan mahasiswa baru. Ini adalah proses bisnis reengineering yang juga terjadi di kalangan atau aktivitas akademika. Nah, rekan-rekan, kita bisa melihat di sini gambar tentang bagaimana komersial bisnis, pengembangan komersial dan bisnis yang di situ terdukung oleh engineering, kemudian oleh operasi, kemudian proyek manajemennya. Dan itu bisa kita lihat bagaimana engineering itu didukung oleh mekanisme dokumentasi apakah masih manual atau tidak. Kemudian kesulitan memperoleh informasi material yang wajar dari kompetitif atau bagaimana. Apakah adanya aplikasi yang tidak berfungsi atau berlisensi. Kemudian dalam manajemen proyeknya, apakah ada pertanyaan kesulitan dalam melakukan monitoring proyek yang sedang berjalan. Nah, ini dalam pengembangan komersial dan bisnis itu pasti ada pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan informasi supply dan demand yang belum terpadu mungkin. Kemudian tidak bisa memprediksi dari potensial marketnya mungkin. Apakah ada pertanyaan mengenai alur kerja persetujuan proyek kompleks sehingga sulit dimonitor. Kemudian dari operasinya mungkin ada pertanyaan belum optimalnya monitoring dan evaluasi operasional penyaluran gas, ataukah mungkin ada pertanyaan mengenai laporan kondisi peralatan operasional masih dikirimkan manual oleh masing-masing fungsi area operasinya apa tidak. Kemudian di sini juga termasuk dalam bentuk tagihannya bagaimana, realitasnya bagaimana, optimasinya bagaimana. Mungkin di situ akan ada pertanyaan tentang laporan kondisi peralatan masing-masing dikirimkan manual ataukah online atau secara otomatis oleh masing-masing fungsi operasional. Nah, inilah data-data kontrak perjanjian penyaluran gas masih dalam bentuk hard copy ketika kita membahas tentang pengembangan komersial dan bisnis. Nah, rekan-rekan, kita akan maju ke slide berikutnya, yaitu ada suatu pertanyaan yang mungkin kita perlu untuk dipikirkan, yaitu bagaimana atau di manakah kalian menemukan data-data atau informasi-informasi ini. Terus yang kedua, bagaimana kalian itu mampu untuk mengkumpulkan data-data tersebut atau informasi tersebut. Yang ketiga, menggunakan metode saintifik untuk mengkolek data informasi, survei, interview, observasi, yaitu dengan cara kebutuhan instrumen saintifiknya bagaimana. Jadi di sini pastikan kalian itu bisa melalui tugas-tugas dan bisa melakukan dan menghasilkan hasil itu mempergunakan metode saintifik agar bisa menyatukan data-data dan informasi yang nantinya kalian peroleh. Nah, bagaimana di mana data-data yang ingin kita akan cari itu, menemukannya itu, dan informasi yang akan kita coba cari. Nah, biasanya ada di semua Business Strategic Unit (SBU), Strategic Business Unit, ya, untuk sebuah struktur hierarki sebuah organisasi. Kemudian data-data dan informasi itu dapat dicari dari dokumentasi yang berhubungan dengan perencanaan bisnis, kemudian pelaporan bisnis, kemudian surat kuasa, kebijakan, dan regulasinya. Jika kita juga dapat menambahkan data dan informasi itu melalui apa? Melalui observasi. Nah, observasi itu bisa melalui aliran kerja, kemudian aliran informasi, rantai pasoknya mungkin perintahnya bagaimana, dan data yang kita dapatkan dan informasi itu nantinya kita bisa peroleh dari survei dan interview orang yang penting di perusahaan tersebut atau institusi tersebut. Melalui apa? Pengembangan instrumen survei, melalui pengembangan instrumen interview. Nah, inilah data-data dan informasi yang bisa kita dapatkan sumbernya. Jadi, rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk mendapatkan data untuk dibuat dalam sebuah kuesioner dan nantinya kita olah. Nah, bagaimana dengan metode saintifik untuk mengkolek data dan informasi? Nah, metode saintifik untuk mengkolek data informasi ini bisa dilakukan dengan cara pertama. 1. Kembangkan kuesioner untuk survei. Yang kedua, kembangkan daftar pertanyaan untuk interview dengan cara merekod interviewnya. Yang ketiga, kembangkan checklist untuk observasi dengan cara apa? Proses bisnis, sumber daya manusia, fasilitas ICT-nya. Kemudian yang keempat, catatan. Coba
pelajari dokumen-dokumen dari pelaporan bisnisnya mungkin yang ada di sana, dan rencana strategisnya itu juga bisa merupakan metode saintifik untuk mengkolek atau mengumpulkan data dan informasi rekan-rekan. Nah, kemudian kita bisa melihat dari lingkungan bisnis internalnya dengan cara melihat strategi bisnis yang sedang dicoba untuk diinterpretasikan. Nah, di situ ada apa saja? Ternyata untuk lingkungan bisnis internalnya itu ada strategi bisnis, ada proses bisnis, aktivitas dan kunci, kata kuncinya apa saja. Kemudian lingkungan organisasi, bagaimana dengan strategi bisnisnya rekan-rekan. Di strategi bisnisnya akan ditemukan tujuan umumnya. Di tujuan umum itu untuk apa sih? Untuk memastikan apabila strategi SI itu mendukung kontradiksi bisnis, apakah bisnis atau strategi. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara melihat kondisinya. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi dan analisis strategi sekarang. Kita masih bisa membicarakan tentang strategi bisnis ya rekan-rekan, dan kemudian mengkompilasi dan konfirmasi untuk persyaratan dari SI dan dokumen ini dalam permintaan SI. Nah, toolsnya apa? Toolsnya di sini adalah critical success factors, yaitu analisis CSFS dan analisis pengelola bisnis. Itu ya rekan-rekan. Jadi kalau strategi bisnis nanti gunakan CSFS, strategi bisnis. Nah, kemudian kalau bisnis prosesnya, aktivitasnya dan kata kuncinya bagaimana? Nah, tujuan umumnya apa sih? Untuk memahami pentingnya bisnis, tugas-tugas bisnis dan proses dan aliran dari informasi. Membuat bisnis model dengan dukungan dari model SI, sistem informasi. Nah, toolsnya apa? Toolsnya adalah analisis efektivitas proses. Bisa mempergunakan diagram flow proses, DFD juga ER, dan aktivitas entity matriksnya. Jadi bisa merupakan representasi buat tabular dan bisnis. Nah, bagaimana dengan lingkungan organisasi? Bagaimana kita bisa melakukan olah tujuan dan olah analisanya? Tujuan umumnya kalau kita melihat dari lingkungan organisasi, kita memahami organisasi itu bisa diatur sistem nilainya bagaimana, dan kemampuan orang-orang tersebut yang sangat penting untuk bisa mempengaruhi dan hubungan dari mereka. Kemudian pemahaman lingkungan-lingkungannya itu bagaimana, kemudian keahlian-keahlian mereka bagaimana, sumber daya manusianya bagaimana, nilai-nilainya, budayanya, interaksi sosial, kemudian gaya pengelolaan gaya hidupnya mereka bagaimana. Nah, tools yang digunakan adalah modeling organisasi, dan ini kita bisa melihat ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah dia mengukur strategi bisnis, mempergunakan apa? CSFS. Kalau mengukur proses bisnisnya, mempergunakan apa? Mempergunakan model, bisa DFD, ER, dan yang lain. Kalau melihat dari mengukur lingkungan organisasi, maka kita mempergunakan modeling organisasi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa setelah kita menemukan data-data, informasi, kemudian dimasukkan, itu menggunakan media apa untuk pengukurannya. Nah, ini kita bisa mengetahuinya. Nah, di sini konstituen untuk strategi bisnisnya bisa mempergunakan Renstra, rekan-rekan. Harus ada Renstranya, itu karena kita akan melihat konstituen sebuah strategi bisnis. Nah, untuk apa sih Renstra? Renstra itu misinya adalah sebuah pernyataan secara garis besar keseluruhan tujuan sebuah organisasi, rekan-rekan. Bagaimana visinya? Secara jelas pasti dijelaskan bahwa masa depan yang konsisten dengan misinya itu. Kemudian pengelolaan bisnisnya bagaimana? Satu paket untuk kekuatan kritis untuk perubahan yang ada di bisnis agar bisa meresponnya. Kemudian tujuannya bagaimana? Prestasi atau pencapaian utamanya memerlukan penggabungan dari visi-visi yang ada tersebut. Bagaimana dengan sasarannya? Sasarannya adalah pengukuran target yang diambil dari tujuan utama dari organisasi. Bagaimana dengan strateginya? Strateginya bisa dilihat dari cara konkret yang digunakan untuk mencapai sasaran, rekan-rekan. Inputnya bisa dari SI perencanaan, SI proses. Kemudian faktor kritis suksesnya bagaimana? CSFS-nya dari wilayah atau area yang mungkin bisa langsung diambilkan data melalui organisasi. Kemudian bisnis area plan-nya bagaimana? Plan-nya untuk variasi area dari sebuah bisnis. Nah, ini adalah konstituen sebuah strategi bisnis dan biasanya termasuk dalam sebuah rencana strategis, Renstra. Nah,
bagaimana dengan komponen-komponen bisnis modelnya? Nah, di sini kita bisa melihat komponen-komponen bisnis model itu yang pertama, bisnis proses yang isinya adalah sekelumpulan sebuah interlink aktivitas atau peran yang dikelola spesifik keluarannya untuk mengidentifikasi customer di dalam ataupun di luar sebuah organisasi. Nah, bagaimana dengan aktivitasnya? Aktivitasnya adalah anggota-anggota dari proses bisnisnya, yaitu yang mana organisasi akan mengambil alih untuk memproduksi, mempromosikan, mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan dan layanan yang diberikan untuk mengembangkan, mendukung dan mengasimilasi infrastrukturnya dan mengukur performa terhadap sasaran. Nah, kuncinya apa? Ini bisa di antara aktivitas-aktivitas yang ada dasar dari kepentingannya sebuah proses bisnis rekan-rekan. Nah, itulah adalah komponen sebuah model bisnis untuk kita bisa lakukan mempergunakan rencana ini. Nah, bagaimana komponen untuk model sistem informasi? Nah, sistem informasi model itu komponennya seperti ini. Harus kaya dengan gambar-gambar. Yang kedua, model aliran proses. Yang ketiga, adanya model dekomposisi fungsi, adanya ERD, adanya DFD, kemudian adanya aktivitas atau matrik entity-nya. Bagaimana yang berikutnya adalah untuk teknik diagram yang lain bisa mempergunakan UML atau mungkin diagram yang lainnya. Nah, ini rekan-rekan bahwa ini adalah komponen model sistem informasi yang kita bisa tahu. Nah, bagaimana dengan yang bagian ini, lingkungan analisis sebuah internal SCTI. Nah, lingkungan analisis SCTI-nya ini bisa kita lihat dari pertama, pengelolaan strategi SI saat ini rekan-rekan, yang di dalamnya adalah aplikasi portofolio, berisi apa saja, berisi tentang konten dan lingkupan dari aplikasi, kemudian kontribusi aplikasinya. Kemudian apalagi regulasi dan kebijakan dari SCTI saat ini juga. Kemudian apalagi nilai-nilai organisasi SI. Nah, SI profile dalam organisasi isinya apa saja, struktur, fungsi, dan yang lainnya. Bagaimana persepsi SI dalam organisasi. Kemudian di situ juga bagaimana pengelolaan strategi saat ini untuk TI yang kita katakan disebut sebagai IT infrastruktur. Bagaimana kita bisa tahu proses organisasi SCTI dan prosesnya. Kemudian aset-aset SCTI-nya, resources-nya, sumber dayanya dan skill-nya. Kemudian metodologi SI dan training profesionalnya. Nah, kita bisa melihat ternyata untuk lingkungan analisis internal SCTI itu ada sekitar 4 dan di dalam 4 itu juga ada sesuatu yang perlu kita gunakan. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh APP portofolio saat ini rekan-rekan. Dari strategi, kemudian high potensial, kemudian ada key operasional, ada support. Nah, ini bisa kita lihat kalau dia strategisnya bisa berhubungan dengan gas management sistemnya, gas management system atau CMS. Kemudian dari key operasionalnya bagaimana? Ada MSP, model, plan, maintenance-nya, dan yang lain bisa kita lihat sendiri nantinya. Nah, didukung oleh apa saja? Pipeline GIS ya. Jadi Geographic Information System. Kemudian ada agenda surat dan yang lain bisa kita lihat. Nah, di sini adalah contoh APP portofolio saat ini yang bisa kita jadikan contoh nantinya. Nah, contoh APP portofolio saat ini kita bisa juga melihat dari sistem file yang di sini, yaitu sistem informasi lingkungan operasi. Yang kita lihat di sini ada isinya sistem informasi operasi SOPS, kemudian berisi tentang kriteria manajemen sistem, ada potensi dan intelijen maritim, ada integrasi tentang sistemnya yang ada. Kemudian di sebelah kanannya ada sistem internal dari personalnya yang isinya adalah aplikasi personel, aplikasi kesehatan, ada aplikasi perawatan, ada aplikasi pengamanan, ada aplikasi pembinaan. Nah, di sebelah kanannya adalah mengenai sistem informasi logistik. Ya, isinya adalah aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi, kemudian juga ada aplikasi inventory dan ada aplikasi perjalanan. Begitu juga di sebelah kanannya adalah sistem informasi perencanaan anggaran yang isinya adalah aplikasi gaji, kemudian otorisasi pendanaan, kemudian aplikasi nota hibah, kemudian aplikasi sistem dan yang lain. Dan kemudian di bagian bawah rekan-rekan, di situ ada aplikasi sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan yang kita kenal dengan sistem
informasi tentang pelaksanaan kegiatan Manris ya. Kemudian di belakang kanannya adalah sistem informasi absolut ya, yang kita lihat di sini ada website TNI, Angkatan Laut dan yang lainnya. Nah, di sini adalah contoh APP portofolio saat ini rekan-rekan, dan kita bisa belajar dari hal yang ini. Nah, bagaimana dengan grafik yang ada saat ini tentang hubungan antara current operational dependence-nya beserta dengan potensi strategic impact-nya. Kalau kita melihat dari sisi semakin ke kanan dari current operational dependence, maka dia semakin low. Dan kalau dari sisi potential impact-nya makin ke atas, dia makin high. Dari sini ada strategiknya, high impact potentialnya, kemudian ada key operasionalnya, bagaimana dengan support. Maka ini kita bisa melihat dari grafik ini, kalau support ini berarti dia semakin dependence operasional saat ininya makin rendah, tapi dia semakin rendah juga. Jadi support ini harus diberikan untuk pendukung untuk kemajuan sebuah operasional. Nah, begitu contohnya rekan-rekan. Nah, kita melihat untuk grafik selanjutnya ini adalah contoh untuk VPN IP TNI AL. Oke. Kemudian kita lanjutkan dari gambar ini adalah tentang unit IT Kementerian Perhubungan. Dimulai dari Sekretaris Jenderal, yang kita bisa tahu di situ membawai Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, kemudian Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Umum, Pusat Komunikasi Publik, Kampus Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, dan ada Ketua Mahkamah Pelayaran. Nah, ini bisa kita lihat bahwa unit IT Kementerian Perhubungan ini secara bisnis proses reengineeringnya seperti ini rekan-rekan. Nah, kita melihat bagaimana analisis eksternal sebuah lingkungan SCTI. Nah, di dalam analisis eksternal lingkungan SCTI itu terdiri dari identifikasi pengelolaan tren-tren SCTI saat ini, atau penguatan perspektif untuk tren-tren TI dan peluang-peluangnya bagaimana. Terus pencarian apakah yang kompetitor yang bisa mempergunakan SCTI ini. Kemudian identifikasikan elemen-elemen yang ada SCTI yang memerlukan investigasi rekan-rekan. Nah, ini adalah lingkungan yang perlu untuk kita pahami sehingga kita bisa menganalisis secara eksternalnya untuk SCTI. Nah, bagaimana dengan 10 strategis teknologi untuk tahun 2011. Di situ untuk tahun 2011 teknologi strategisnya adalah yang pertama untuk cloud computing. Nah, ini sangat kita pakai. Sekarang sudah mulai biasa, padahal di tahun 2011 itu adalah teknologi yang strategis dan itu dibutuhkan saat ini. Kemudian ada mobile aplikasi dan media tablet. Yang ketiga ada sosial komunikasi dan kolaborasi, ada video. Kemudian yang kelima ada analisis generasi lanjut, kemudian ada analisis sosial, ada komputasi context aware, ada memori kelas penyimpanan, ada komputasi ubiquitous, ada fabric based infrastructure and computer. Nah, ini adalah 10 teknologi strategis yang muncul di tahun 2011 rekan-rekan. Bagaimana di tahun 2013 muncul adanya mobile device battle. Ada munculnya APPS mobile dan HTML5, munculnya personal cloud, munculnya Internet of Things. Itu tahun 2013 rekan-rekan. Kemudian hybrid IT dan cloud computingnya. Kemudian muncul strategic big datanya. Kemudian muncul juga adanya analisis extendable, ada computing mainstream in memory, IMC, kemudian ada ecosystem integrated, kemudian ada penyimpanan APP enterprise-nya. Ini adalah teknologi strategis 10 strategis pada tahun 2013. Nah, bagaimana kita tahu bagaimana Anda bisa melakukan strategis TI dengan menghubungkannya dengan teknologi saat ini. Jadi top teknologi saat ini itu di tahun 2014 itu bisa kita lihat ada mobile device diversity dan management, ada mobile APPS dan aplikasi, ada Internet of Everything, hybrid cloud, dan TI sebagai broker layanan. Kemudian ada arsitektur cloud atau klien mungkin, ada cloud personal untuk ini kita bisa gunakan. Kemudian apapun pendefinisian software, kemudian software define anything, software bisa mendefinisikan apapun katakanlah. Kemudian ada web skill IT, ada mesin smart, smart mesin, ada 3D printing itu di tahun 2014. Nah,
Bagaimana kita bisa mengukur teknik, metode, dan yang lainnya untuk menentukan sistem kebutuhan sistem informasi. Nah, teknik yang digunakan untuk menciptakan atau penyataan permintaan SI itu bisa melalui pertama teknik ini yaitu melalui analisis strategi bisnis. Dengan analisis strategi bisnis maka bisa dihasilkan strategi bisnis, misi, objektif, dan yang lainnya. Kemudian inisiatif bisnis globalnya bagaimana, kemudian inisiatif di area bisnisnya bagaimana, kemudian memprioritaskan bisnis yang mana yang perlu diprioritaskan, kemudian permintaan SI yang lebih daripada permintaan SI-nya. Nah, kemudian ada critical success factor-nya, CSF, analisis. Di situ akan dilihat dari luasan aktivitas bisnisnya, di mana bisa berhasil, yang benar. Kemudian potensial untuk trust SCTI-nya bagaimana, kemudian pengukuran performanya bagaimana, itu kita bisa mempergunakan CSF. Bagaimana dengan analisis SWOT-nya? Kita bisa mengukur melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal maupun eksternal bisnis dan lingkungan SCTI-nya. Nah, untuk keseimbangan dari analisis scorecard-nya, bagaimana yang kita dapatkan? Yaitu untuk mengukur bisnis sasarannya dan kunci informasi, permintaan kunci informasinya, dan kemudian mengukur performanya rekan-rekan. Nah, inilah kita bisa gunakan untuk cara mengukur nanti ketika kita mendapatkan data. Bisa mempergunakan CSF, SWOT, kemudian balance scorecard analisis. Inilah alat ukur teknik yang kita bisa gunakan untuk analisa untuk tujuan jurnal makalah kita untuk yang nantinya kita pakai. Nah, bagaimana dengan ini bisnis portfolio dan kompetitif strategi analisisnya? Itu di situ ada pilihan-pilihan tentang rencana jangka panjang investasi SI-nya untuk menguatkan posisi kompetitifnya. Kemudian analisis rantai pasok itu bisa dilihat untuk menganalisis internal aliran informasinya. Kemudian model industri tingkat tingginya bagaimana. Kemudian potensial pengaruh terhadap SCTI-nya bagaimana. Nah, bagaimana dengan proses analisis bisnis proses engineering-nya? Itu bisa kita cari dan mendapatkan data untuk identifikasi sebuah proses inti bisnis, kemudian efektivitas sebuah proses dalam menemukan atau memadukan pengelola-pengelolanya, kemudian proses improvement pilihannya bagaimana, kita bisa mendapatkan proses redesign blueprint-nya bagaimana, dan kita bisa menghasilkan resultan dari pilihan dari SCTI-nya bagaimana. Nah, untuk modeling organisasinya kita bisa mendapatkan apa dari itu, toolsnya itu, maka kita akan mendapatkan tentang komprehensif penilaian dari bisnis sebuah lingkungan SCTI dan memfilter mekanisme untuk penilaian pilihan yang mungkin ada perubahan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa untuk melakukan pembuatan jurnal makalah kita bisa dibantu oleh urutan-urutan tools yang bisa kita gunakan di tempat ini. Nah, bagaimana dengan bisnis modeling information analysis tekniknya? Untuk teknis analisis informasi bisnisnya, yaitu model itu bisa untuk mempergunakan model enterprise-nya, yaitu entity modelnya, bisa menganalisa model objeknya, kemudian bisa proses dependensinya chartnya, bisa melihat dari diagram alir datanya, bisa melihat dari diagram dekomposisi fungsinya, kemudian bisa untuk arsitektur konseptualnya. Nah, bagaimana dengan evaluasi portofolio saat ini? Dari evaluasi portofolio saat ini kita bisa menghasilkan atau mendapatkan profil dari sebuah aplikasi saat ini rekan-rekan. Kemudian coverage dan kontribusi dari bisnis pengguna dan kepuasan teknisnya. Kemudian kontribusi dari aplikasi strategi bisnisnya. Nah, kemudian dari penilaian teknik dan SCTI infrastruktur itu bagaimana? Kita bisa mengulas semuanya. Di situ kita bisa menginventory sebuah perangkat keras saat ini dan perangkat lunak saat ini dan melakukan penilaian sebuah organisasi SI. Prosedurnya bagaimana, skillnya bagaimana, dan begitu juga metodenya. Ini adalah ulasan dari keseluruhan penilaian teknologi dan SCTI infrastrukturnya rekan-rekan. Nah, kita bisa melihat dari teknik untuk menganalisa tingkat informasi sistem informasi, yaitu profil sistem informasi dalam sebuah organisasi. Di situ kalau semakin ke kanan di bagian bawah untuk sumbu X-nya adalah influence, yaitu maksudnya pengaruh dan pengaruhnya pada bisnis. Semakin ke kanan dia makin tinggi rekan-rekan. Bagaimana dengan diffusion deployment? Atau itu bisa semakin ke atas semakin tinggi juga. Nah, bisa dilihat dari support ratingnya itu berhubungan dengan apa,
kemudian ternyata support rutinnya, central computingnya langsung memberikan efek kepada strategic to entire organization secara langsung. Dan itu juga kita bisa melihat krusial untuk beberapa area bisnisnya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk teknik analisis tingkat sistem informasinya, dilihat dari profil SI di dalam organisasi rekan-rekan. Nah, bagaimana dengan berikutnya ini adalah bagaimana mengevaluasi gap di antara kondisi saat ini dan kondisi yang diminta TI-nya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasikan yang pertama, bisnis proses yang dibutuhkan dalam rekognisinya, penyederhanaannya, streamliningnya bagaimana, redesainnya bagaimana. Nah, itu harus kita pahami untuk mengevaluasi gap di antara saat ini, ya, saat ini dan saat yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi gap saat ini dan yang dibutuhkan? Itu kita melihat dengan cara mengidentifikasi yang baru dan upgrade provisi informasinya. Melalui apa? Melalui pengguna baru, new users, ya. Sesuatu yang digunakan untuk sumber yang ada digunakan saat ini informasinya. Jadi kita harus tahu penggunanya apa, itu untuk apa. Nah, sumber yang baru, informasi yang baru. Nah, kemudian juga kita bisa ambil dari identifikasi perubahan dalam pengelolaan TI strateginya, yaitu supply provisinya untuk mendukung peran-peran yang baru dalam SI di suatu organisasi. Nah, ini cara bagaimana kita bisa mengevaluasi gap-gap SITI antara saat ini dan kebutuhan yang diinginkan. Nah, itu kita bisa mempergunakan variabel-variabel ini ya rekan-rekan. Nah, bagaimana dengan tips dan bits untuk sesi ini? Nah, tipsnya apa? Tipsnya adalah, faktanya dimulakan proses untuk mengisi relevan informasi untuk mengembangkan SITI strategi rekan-rekan. Yang kedua, ada teknik-teknik untuk menganalisa dan menginterpretasi pengembangan SITI strategi. Yang kedua, tidak ada pengambilan attempt untuk mengembangkan strategi SITI. Kemudian yang keempat, lebih banyak teknik untuk digunakan, ya. Nah, ini adalah tips dan bit untuk sesi saat ini. Nah, rekan-rekan, kita sudah sampai selesai untuk pemahaman kita hari ini tentang strategic planning for information system atau yang kita kenal perencanaan strategis informasi. Nantinya kita akan gunakan ini untuk pembelajaran kita dalam pembuatan jurnal makalah, ya, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk pembuatan jurnal makalah sehingga selesai sampai kita kumpulkan. Nah, rekan-rekan, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, beri komen yang baik, beri satu catatan mungkin atau pertanyaan-pertanyaan mungkin, dan nantinya itu juga bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk share di video ini untuk orang lain juga. Dan tidak lupa saya ingin mengatakan bahwa tanpa kalian video ini tidak akan ada manfaatnya, dan itu menjadikan suatu kekuatan bagi RSC Channel untuk bisa tetap berkreasi dan berkreativitas untuk membuat channel-channel video yang baik untuk rekan-rekan semuanya. Oke, sampai jumpa. Saat ini kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan Strategic Planning for Information System, perencanaan strategis sistem informasi part 6. Sampai jumpa.